Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassabi wa man walah. Amal ba'du. Pemirsa Asia TV dimanapun Anda berada, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nikmat, karunia, taufik dan juga hidayah. Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu di stasiun televisi kesayangan kita, Asia TV, saluran dakwah keluarga Islami. Tak lupa, semoga salawat dan salam senantiasa tercurah untuk uswah hasanah kita, makhluk termulia yang pernah hidup di atas dunia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat itu senantiasa tersambung untuk istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga orang-orang yang teguh memegang dan menjalankan sunnah beliau sampai hari kiamat. Pemirsa Asia TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, seperti biasa, setiap harinya selama bulan Ramadan kali ini, dengan tema Cahaya Ramadan, Asia TV menghadirkan program spesial, yaitu Tadarus Al-Quran, yang akan diberikan materinya oleh guru kita Ustadz Dedi Suwanto, SSC Hafizullah Ta'ala, dan acara ini akan berlangsung setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Insya Allah Ta'ala akan tayang pada pukul 07 waktu Indonesia bagian Barat, sampai dengan pukul 08.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan perlu kami sampaikan kepada Anda semua pemirsa Asia TV dimanapun Anda berada, bahwasanya Anda bisa mengikuti program ini dengan berinteraksi langsung dengan Ustadz dengan menelpon di line telepon 0822 88 88 6630. Kami ulangi kembali di 0822 88 88 6630. Dan sebelum kita mulai, perlu kami sampaikan bahwasanya nanti ini akan dibagi menjadi kurang lebih 2 sesi, di mana sesi pertama Ustadz akan memberikan materi mengenai materi yang akan disampaikan pada hari ini. Kemudian Ustadz juga akan mencontohkan materi yang telah disampaikan dengan membaca surah untuk mencontohkan materi-materi yang tadi sebelumnya yang sebelumnya disampaikan oleh Ustadz, maksud kami. Dan sesi kedua nanti Ustadz akan menerima telepon dari Anda semua pemirsa Asia TV dimanapun Anda berada, sehingga nanti pemirsa Asia TV bisa mempraktekkan ulang dari materi yang sudah disampaikan Ustadz dan juga menyesuaikan dengan yang tadi dicontohkan oleh Ustadz. Dan nanti Ustadz akan memberikan catatan-catatan seandainya ada catatan, sehingga nanti insya Allah Ta'ala ke depannya bacaan Al-Quran kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Baik pemirsa Asia TV dimanapun Anda berada, karena Ustadz juga sudah tersambung dengan kita di studio, di mana siaran ini disiarkan juga langsung dari Masjid Imam Asy-Syafi'i di kota Kisaran. Kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada tim Kisaran Mengaji yang sudah mau bertahun dalam kegiatan ini. Baik, kami minta semuanya pemirsa Asia TV dimanapun Anda berada untuk meluruskan niat bahwasanya kita hadir pagi ini untuk menuntut ilmu dan nanti mengamalkannya dan ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan karena Ustadz sudah tersambung, maka kita akan langsung menuju kota Kisaran di Masjid Imam Asy-Syafi'i bersama guru kita Ustadz Dedi Suwanto, SSC Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz, falyatafaddal maskura Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Rasya TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berkah ini. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada umur kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, membaca Al-Quran, mempelajari kalamullah, memperbaiki bacaan kita. Dan tentunya tak lupa kita selawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikutinya hingga akhir zaman. Baiklah para pemirsa Rasya TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk pelajaran baru, ya, yaitu pelajaran yang kedua, makharijul huruf, ya, pelajaran makharijul huruf. Makharijul huruf artinya adalah
tempat keluarnya huruf. Jadi huruf-huruf dalam huruf hijaiyah ini memiliki tempat-tempat keluarnya. Ya, ada satu tempat keluar, satu makhraj, ya, memiliki, ya, ada beberapa huruf yang sama makhrajnya, ya. Ada makhrajnya lisan, ada makhrajnya rongga mulut. Insya Allah akan kita pelajari bersama-sama. Para pemirsa Rosyad TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk muqaddimah tentang makharijul huruf. Makharij artinya adalah jamak dari kata makhraj, yang artinya tempat keluarnya huruf, di mana suara akan berhenti pada tempat tersebut. Jadi makharijul huruf adalah tempat di mana keluarnya huruf. Huruf itu akan berhenti pada makhraj tersebut. Misalnya saya contohkan huruf sa, ya. Makhraj sa ini pada lisan, pada lidah. Dia berhenti pada lidah. As, ya. Begitu. Kemudian sehingga, ya, jadi makhraj adalah tempat keluarnya huruf, ya, tempat berhentinya suara pada tempat tersebut, ya. Sehingga dapat dibedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Ya. Karena makhraj ada makhraj lisan, makhraj syafatan, makhraj lisan itu makhraj lidah. Kemudian makhraj syafatan, makhraj bibir, ya, bibir kita. Kemudian makhraj khayshum, hidung kita. Ya. Para pemirsa Rosyad TV dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk lebih jauh tentang masalah tempat-tempat makhraj, ya, makharijul huruf, maka untuk mengetahui tempat keluarnya huruf ada dengan dua cara. Agar kita bisa mengetahui tempat keluarnya huruf, maka bisa kita menggunakan dengan dua cara. Yang pertama, menambahkan huruf hamzah. Menambahkan huruf hamzah pada huruf sebelumnya dan menambahkan tasydid pada huruf, ya, setelahnya. Kemudian yang kedua, ya, sebelumnya contohnya adalah, ya, kita ingin mengenali huruf ba, maka kita kasih hamzah sebelumnya, a, ya, dan huruf tersebut kita tasydidkan. Ya, afwan, bukan setelahnya, tapi huruf yang mau kita cari di mana makhrajnya, ya, akan kita praktekkan makhrajnya, diberi tasydid. Contohnya huruf ba, abba, ab. Nah, berarti ba tempatnya adalah dua bibir, ya, syafatan. Nah, begitu. Kemudian cara yang kedua yaitu menambahkan hamzah pada huruf sebelumnya dan mensukunkan huruf tersebut. Cara yang kedua dengan, ya, menambahkan hamzah sebelumnya dan disukunkan. Kalau cara pertama ditasydidkan, cara yang kedua disukunkan. Contohnya huruf ba, ab. Belum kita tasydidkan, kita sukunkan dulu. Ab. Di mana berhentinya? Di kedua bibir. Maka ba, huruf ba itu makhrajnya kedua bibir. Nah, begitu. Atau kita tasydidkan abba, abba. Ya, berhenti di mana? Tertekannya ab, kedua bibir. Termasuk misalnya huruf, ya, huruf ma misalnya. Am, ya, huruf mim kita berikan hamzah sebelumnya. Ya, kemudian kita sukunkan huruf mim. Pengucapannya am. Berarti di mana berhentinya? Kedua bibir. Maka mim adalah huruf bibir. Ya. Demikian. Para pemirsa Rosyad TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara umum, ya, makharijul huruf terdapat macam-macamnya, ya. Kita masuk macam-macam makharijul huruf. Makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, ya, itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah al-jauf. Apa yang pertama? Al-jauf, yaitu rongga mulut dan rongga tenggorokan.
rongga mulut dan rongga tenggorokan. Kemudian yang kedua al-halq. Al-halq yaitu rongga, bukan rongga, tenggorokan. Ya. Yang kedua halq, tenggorokan. Yang ketiga al-lisan, lidah kita. Kemudian yang keempat asy-syafatan, kedua bibir. Kemudian yang kelima al-khayshum, pangkal hidung. Ya. Baik, para pemirsa Rasya TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk makhraj yang pertama yaitu al-jauf. Al-jauf, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Al-jauf merupakan tempat keluarnya huruf mat. Jauf, tempat keluarnya huruf mat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya huruf mat ada berapa? Ada 3. Ada 3. Yang pertama alif, ya. Kemudian yang kedua ya. Yang ketiga waw. Ya, alif, ya, waw. Alif yang pertama, ya. Yang pertama huruf mat, yang pertama alif yang didahului huruf fathah sebelumnya. Catatannya apa? Alif didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Contohnya amanu, panjang a. Ya. Contoh yang lain misalnya najaha, ya, huruf na dipanjangkan, ya. Di situ terdapat alif yang itu merupakan huruf mat dan sebelumnya berharokat fathah. Kemudian yang berikutnya huruf mat yang kedua adalah waw sukun. Waw sukun yang didahului sebelumnya, yang didahului huruf yang berharokat, ya, dhammah. Ya, waw sebelumnya dhammah. Contohnya misalnya, ya, utiya, ya, panjang, ya, utiya. Kemudian ya sukun didahului harokat kasrah. Contohnya iman. Ya. Jadi yang dimaksud jauf di sini adalah, ya, yang dimaksud dengan jauf adalah suara mat. Ya, suara panjangnya suara ketika dipanjangkan. Nah, itu namanya mat. Dia mengalir, ya, dia keluar dari rongga tenggorokan sampai mulut terbuka. Atau misalnya yang dengan dhammah ya, mengalir, ya, ya. Dan huruf mat ini nggak bisa berdiri sendiri. Huruf mat dia menempel bersambung dengan huruf-huruf hijaiyah. Misalnya dengan huruf sa. Nah, panjangnya suara ini, mat ini adalah namanya jauf, rongga. Dari rongga tenggorokan dan rongga mulut keluar. Ya, sa, si, su. Nah, demikian. Nah, ketiga bentuk mat tersebut disebutkan secara bersamaan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Hud ayat 49 agar kita bisa mempraktekkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Ya, kita fokus pada kata nuhiha. Perhatikan nuhiha. Ya, perhatikan di situ, ya, terdapat waw sukun. Waw sukun yang sebelumnya huruf apa? Huruf apa sebelumnya? Huruf nun. Harokatnya apa? Harokatnya dhammah. Maka pembacaannya nu. Kemudian hi. Ya, terdapat ya sukun yang merupakan huruf mat. Kemudian sebelum ya adalah harokat
adalah huruf ha yang berharokat kasroh. Hi, ya, hi. Kemudian ha, ya, ada alif, sebelumnya huruf berharokat fathah. Ya. Catatan untuk kita semua adalah setiap kita mengucapkan fathah, ya, huruf yang berharokat fathah, maka dibuka suaranya. Ha, ya, ha, dibuka, ya, bukan he, kurang dibuka, ya. Contoh misalnya a, dibuka, a, ya, bukan itu kurang tepat, kurang sempurna pengucapan pembukaannya, ya. Akan tetapi jangan berlebihan membukanya, jadi a terlalu membuka sehingga suara yang keluar bukan lagi a, akan tetapi mirip, ya, yang mirip seperti o. Nah, itu juga kurang tepat. Jadi membukanya secara alami, dibuka sedang a, ya, dipanjangkan a, ya, i, u. Nah, setiap fathah huruf yang berharokat fathah dibuka. Kemudian catatan yang kedua, setiap huruf yang berharokat dhammah, ya, itu dimonyongkan bibirnya. Apalagi dengan mat. U, u, u. Kemudian setiap huruf yang berharokat kasroh ditambah lagi hurufnya bermat, maka di rahangnya dikebawakan, ya, rahang bawah. I, ya, dibuka ke rahang bawah, ya, digerakkan sedikit ke bawah. I, i, i. Nah, demikian. Ya, setiap fathah, huruf yang berharokat fathah dibuka. A. Ketika dhammah monyong. U. Ketika kasroh dikebawahkan. I. Demikian. Jadi huruf mat terkumpul dalam kata nu, hi, ha. Nu, hi, ha. Demikian. Kemudian para pemirsa Rasyad TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makhraj yang kedua, ya, makhraj yang kedua adalah al-halq. Al-halq yaitu tenggorokan. Tenggorokan. Dan para ulama membagi makhraj tenggorokan ini menjadi 3 bagian. Makhraj tenggorokan menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah tenggorokan bagian bawah. Terdapat 2 huruf pada makhraj ini, yaitu huruf hamzah dan huruf ha. Tenggorokan paling bawah di sini. Tenggorokan paling bawah. Kita bisa merasakannya. A. Atau dengan cara untuk mengetahui makhraj yaitu dengan mensukunkan huruf tersebut. A. A. Di mana berhentinya? Disitulah dia makhrajnya. A. Ya. Atau ditasydidkan. A. Ya. A. Kita akan merasakan bahwa dia di tenggorokan bagian bawah. Ya, kita sukunkan dulu baru kita tasydidkan. A, ya, mungkin pemirsa di rumah bisa mempraktekannya. A. Nah, seperti itu. Kemudian huruf yang kedua adalah huruf ha. Ini tenggorokan bagian bawah. Ha, ya, ha. Contohnya kita sukunkan dan kita tasydidkan. Nah, disitulah keluar makhraj. Ya, cara mengerti seperti itu. Ya, atau ditasydidkan. Aha. Ya, demikian. Kemudian makhraj yang kedua, tempat yang kedua, ya, masih dalam tenggorokan. Bagian yang kedua adalah bagian tengah tenggorokan. Jadi bagian bawah, yang bawah. Sekarang bagian tengah. Bagian tengah ini terdapat 2 huruf. 2 huruf. Yang pertama huruf ain, kemudian yang kedua huruf ha. Huruf ain. Pengucapannya misalnya, ya, yang berharokat dulu, ai,
au, a, ai, u. Ya, setiap harokat fathah maka dibuka, kasrah di kebawahkan rahangnya sedikit, kemudian setiap dhammah monyong. A, ai, u. Kemudian kita sukunkan huruf ain. A, a akan terasa di tengah tenggorokan. A, ya, atau kita tasydidkan. A, a, ya, a. Kasih diberikan hamzah sebelumnya, kemudian huruf tersebut, ya, huruf yang akan kita baca makhrajnya ditasydidkan. A, demikian. Kemudian huruf bagian tengah tenggorokan juga yang merupakan makhraj tengah tenggorokan adalah huruf ha. Huruf ha. Ha, hi, hu, ah, aha. Ya. Jadi ada 4 yang nanti ada 5 ya cara pembacaan yang akan kita praktekkan. Ya, yang pertama fathah, kasroh, dhammah, kemudian kondisinya sukun, kondisi bertasydid. Ha, hi, hu, ah, aha. Kalau sudah tepat kelima ini, insya Allah dia akan benar pengucapannya. Ain misalnya. A, ai, au, a. Demikian. Kemudian, kita masuk bagian yang ketiga, tenggorokan paling atas. Tenggorokan paling atas. Terdapat pada makhraj ini 2 huruf, yaitu huruf yang pertama huruf ghain dan huruf kha. Ya. Kita akan mencontohkan pengucapan huruf gha, ghain, ya. Gha, ghi, ghu, al, agha, ya. Ini akan terasa lebih tinggi, ya, karena dia bagian tenggorokan paling atas. Gha, ghi, ghu, al, agha. Ya, demikian. Kemudian huruf berikutnya huruf kha. Kha kan lebih dekat dengan dengan lidah. Dia bagian atas, ya. Namun dia masih bagian tenggorokan paling atas, yaitu huruf kha. Kha, khi, khu, akha, ya. Pengucapan kha tidak boleh monyong. Kho, keliru, ya, kurang tepat. Kho, bukan. Tapi kha tetap bibir kita tetap datar. Kha, 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 khi, khu, kha, bukan kurang tepat. Jadi tidak boleh monyong bibirnya, ya. Yang boleh monyong ketika pengucapan wa, monyong, wa, ya. Adapun huruf kha, ya, tidak boleh monyong bibir. Nah, ini kesalahan sebagian orang pengucapan kha dengan memonyongkan kho, kurang tepat. Yang benar apa? Kha, khi, khu, ya, demikian. Nah, kita bisa lihat pada gambar, ya, pada gambar huruf A dan H, ya, tempatnya itu bagian bawah tenggorokan, bagian bawah. Kemudian huruf H dan Na bagian tengah, ya, ada tanda garis-garis. Nah, disitulah tempat keluarnya. Kemudian kha dan gha, ghain, ya, itu lebih maju lagi, ya, yang paling atas, tenggorokan paling atas. Ya, demikian para pemirsa Rosyad TV dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi kita, ya. Materi kita mengambil 2 ya makhraj. Yang pertama jauf, ya, huruf-huruf mad, dan tentunya ini pembacaannya, praktiknya ketika kita mendapatkan huruf-huruf yang bermad. Kemudian yang kedua, nah ini yang akan saya minta kepada pemirsa mempraktekannya, yaitu huruf-huruf halq, tenggorokan. Tenggorokan bagian bawah ada 2 huruf, ingat, yaitu huruf A dan H. Bagian tengah H dan Ain, A, ya. Ini saya beri fathah saja agar mudah. Kemudian bagian atas, ya, huruf
Gha dan kha. Ya, ghain dan kha. Gha, kha. Pengucapannya demikian. Ya, demikian para pemirsa Rasya TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ya dibuka Al-Qur'annya, dibuka surat Alam Nashrah, dibuka surat An-Nasr. Idza jaa nasrullah. Silahkan dibuka Al-Qur'annya surat An-Nasr. Saya akan membacakan, disimak ya, dan nanti kita akan mempraktekannya satu persatu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Sebelumnya ya, dengarkan kembali, saya ulangi. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba innahu kana tawwaba. Pemirsa Rasya TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pembacaan surat An-Nasr ada beberapa catatan yang hendaknya diperhatikan oleh kita semuanya untuk pemirsa di rumah. Yang pertama, pengucapan wal fath. Wal fath ya, tidak boleh wal fath hilang huruf haknya, haknya hilang, atau pengucapannya wal fath ya, itu juga keliru ya, kurang tepat. Pengucapannya wal fath, kemudian kita berikan huruf h-nya ya, wal fath ya, demikian. Kemudian juga catatan tentang hal ini yaitu pengucapan nasrullah ya, rullah, Allah dibaca dengan tebal ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengucapan fasabbih, ini huruf ha kecil ya, huruf ha yang kecil, ha begitu, fasabbih. Kemudian juga catatan berikutnya adalah wastaghfir ya, ada huruf h di ujungnya karena pada asalnya wastaghfirhu, maka ketika pengucapannya wastaghfir, ada keluar nafas lebih banyak, yaitu pengucapan h di ujungnya, wastaghfir ya, ada keluar h. Demikian, bukan hanya wastaghfir saja, itu juga kurang tepat, berarti kita menghilangkan huruf h di ujungnya, huruf h, maka dibaca harus dengan ditambahkan huruf h-nya, wastaghfir ya, ada kita merasakan huruf h yang disukunkan. Demikian para pemirsa Rasya TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita, dan kita akan masuk ke praktek. Saya kembalikan ke studio. Insyaallah, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fikum atas materi yang disampaikan. Pemirsa Rasya TV, Ustaz tadi sudah menyampaikan masalah mad jauf, kemudian juga huruf yang ada di tenggorokan, baik itu di bawah, tengah ataupun pangkal. Nah, kita akan mempraktekkan materi yang akan disampaikan Ustaz dengan membaca surah yang nanti akan ditunjukkan oleh Ustaz, dan kami membuka line telepon di 0822 88886630. Kami ulangi 0822 88886630. Sebelum kami mengangkat telepon, kembali kami mengingatkan kepada Anda semua pemirsa Rasya TV yang dirahmati Allah,
Ketika Anda menelpon, kami mohon untuk mematikan volume televisi Anda yang ada di rumah supaya nanti komunikasinya bisa berjalan dengan lancar, tidak ada suara yang tumpang tindih, sehingga nanti bacaan Anda bisa terdengar dengan sangat baik oleh Ustadz, sehingga kalaupun ada koreksi, Ustadz akan bisa menyampaikan koreksi ataupun catatan-catatan dari bacaan yang disampaikan tersebut. Baik, itu saja yang kami sampaikan. Kita akan coba sapa penelpon kita yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Neus, apa kabar? Alhamdulillah sehat Ustaz. Baik. Mudah-mudahan Ustaz selalu sehat ya Ustaz. Amin. Ya Allah, semoga Ustadz juga sehat-sehat. Dan Neus, sudah siap untuk mempraktekkan materi yang disampaikan oleh Ustadz tadi, Neus? Insya Allah siap Ustaz. Baik, kalau begitu Neus, bismillah, semoga Allah mudahkan. Silakan Neus, langsung berkomunikasi dengan Ustadz. Oh iya, makasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Nek. Iya. Sebelumnya, Nenek ada bukunya Nek? Ada Ustaz. Ya, di halaman 19 ya. Coba bukan Nenek itu, ucapkan Ustaz. Ini buku makhrajnya. Al-Quran biasa. Buku Al-Quran biasa Ustaz. Ya, silakan, nggak apa-apa Nek. Nggak apa-apa. Coba Nenek ucapkan makhraj huruf H. Ya, H, Hi, Hu, Ah. Ha, Coba Nenek. hi, hu, ah, Ah. ah. Ha, Ya. hi, hu, ah. Iya. Setiap pengucapan fathah dia dibuka ha, kemudian kasroh hi, hu, ah. Sekali lagi Nek. Ha, hi, hu, ah. Iya. Kemudian huruf alif atau hamzah. Coba dibaca Nek. A, I, U, A. A, I, U, A. Iya. Kemudian huruf H. Ha, Hi, Hu, Ah. Ha, hi, hu, ah. Iya. Tipis Nek ya, kecil, huruf H kecil, bukan H besar. Ya. Iya. Kemudian Ain ya. A, I, U, A. I, O, Ya. A. A, I, U, A. I, O, A. Kalau ain itu tanpa berharokat, Nek. Ya, jadi dibaca yang berharokat saja. A, I, U, A. A, I, O, A. Iya. Jadi huruf ain ini memantul ya. A. Demikian. Kemudian yang satu lagi, Nek. Tenggorokan bagian atas. Dengarkan dan ikuti. Kha, khi, khu, akh. Ha, hi, hu, ah. Ya. Kemudian huruf gha, ghi, gu, al. Ra, ri, ru, ah. Al. Ah. Iya, demikian Nek. Jadi al itu berada di tenggorokan paling atas ya, pengucapannya. Demikian Nek. Nah, sekarang coba Nenek baca surat An-Nasr-nya. A'udzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ra ya bertasydid. Dengarkan Nek. Bismillahirrahmanirrahim. Getarannya lebih sedikit kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, di sini kita praktek huruf A. Huruf idza jaa. Ini harus jelas pengucapannya, Nek. Idza jaa nasrullahi wal fath. Diulangi, Nek. Idza jaa
nasrullahi wal fath. Ya, pengucapan Allah ada matnya nih, ada panjang. Nasrullahi. Ya. Diulangi nek sekali lagi. Idza ja Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, wal fath. Wal fath. Nggak boleh wal fatih. Ya, nggak boleh wal fatih. Tapi dia Wal samar, ya, tapi dia tetap keluar. Wal fatih. Ya. wal fath. Begitu dia. Karena kalau nenek hanya mengucapkan wal fat, maka tidak memberikan huruf H, berarti membuang huruf H seolah-olah, ya. Tapi juga tidak dimunculkan wal fatih, tapi tidak. Tapi wal fatih. Tadi sudah benar, coba diulangi sekali lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ini yang kedua muncul nek wal fatih. Nah, tidak boleh nek karena wal fatih. Wal fath. Demikian nek. Ya. Terus nek. Ara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, catatannya untuk yadkhulu. Ya, tadi agak lebih cepat. Jadi yadkhulu. Coba nek diucapkan yadkhulu. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, kita masuk huruf kha. Tadi kan kita sudah belajar huruf kha. Kha itu ada seperti garukan. Kha. Kha. Ya, coba nek ucapkan kha. Kha. Ya, coba dibaca ayatnya. Wa ra'aitan nas. Fara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi nggak nyampe Ustaz. Iya. Ditarik napas dulu nek. Yadkhulu. Yadkhulu. Ini yang menjadi perhatian yang nenek baca. Ya, masih kurang tepat. Yadkhuluna. Diulangi nek. Wa ra'aitan. Dari ara'aita Ustaz. Ya, wa ra'aita. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Sebentar, Nek. Nyampe. Yadkhulu tadi, Nek, pengucapannya kol-kolannya masih kurang tepat. Yadkhulu. Ya, bukan yadkhulu, akan tapi yadkhulu. Yadkhulu. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, begitu, Nek. Ya. Ya, terus, Nek. Fasabbih bihamdi rabbika fastaghfir. Wastaghfir. Ada nafas. Wastaghfir. Wastaghfir. Ya. Dulang, Ustaz. Ya, cukup. Iya, Bu. Langsung dilanjutkan. Tapi pengucapannya ada huruf H-nya nggak, Ibu? Nenek? Ya. Wastaghfir. Wastaghfir. Ini ada keluar nafas. Demikian, ya. Adapun pengucapan hanya wastaghfir, ya, kurang tepat. Karena ada huruf H. Maka kita berikan tambahan angin. Kita berikan huruf H di ujungnya. Wastaghfir. Nah, ini Al-Quran kan bergerak ini, Nek. Wastaghfir. Karena ada huruf H-nya. Ya, sekali lagi. Wastaghfir. Ya. Innahu kana tawwaba. Ya. Ketika pengucapan wa itu dimonyongkan, Nek. Tawwaba. Sehingga benar-benar pas pengucapannya. Sekali lagi, Nek. Innahu kana tawwaba. Ya, demikian, Nek, catatannya, yaitu pengucapan qalqalah yadkhulu,
kemudian pengucapan huruf kha, khi, khu, ya. Kemudian juga Ya ada. wastaghfir. Iya. Terus Ya berlatih ada. Nek ya di rumah, jangan Iya. putus asa dan terus semangat sekalipun nenek sudah tua, kalau nenek sungguh-sungguh insya Allah bisa. Demikian Nek, Terima kasih catatannya banyak. barakallahu Insya Allah. fiik. Sungguh-sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakillah khairan buat Neos di Kota Asahan. Baik pemirsa Syah TV, kita masih membuka line telepon di 0822 88886630. Kami ulangi di 0822 88886630. Dan kembali kami tidak bosan untuk mengingatkan bagi Anda semua yang ingin melakukan telepon interaktif dengan kami di studio. Kami mohon untuk mematikan volume televisi Anda supaya nanti komunikasinya tidak tumpang tindih sehingga mengganggu aktivitas Anda ketika mempraktekkan materi yang tadi disampaikan oleh Ustadz, sehingga nanti tidak bisa terjalin komunikasi yang baik mengenai bacaan Anda apakah ada koreksi atau tidak. Baik, kita akan coba sapa penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Bapak Restu di Merauke. Bapak Restu di Merauke, Masya Allah jauh sekali ya Pak Masya ya. Allah. Gimana Pak, kabar Merauke Pak? Sehat Pak, Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Pak Restu dari Merauke, karena Bapak Jojo nih langsung saja, kita tidak usah berlama-lama. Pak Restu silakan langsung untuk berkomunikasi dengan Ustadz Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, kita akan praktek dulu sebelum membaca Pak ya. Dengarkan saya dan ikuti ya. Huruf yang pertama huruf hamzah ya. A, I, U, A. Silakan Pak. A, I, U, A. Iya. Ketika kita sukunkan A, nah disitulah huruf alif ya. Dia di bawah di tenggorokan bagian bawah. Kemudian berikutnya ha, hi, hu, ah. Ha, hi, hu, ha. Ah. Ya Pak, dibaca aja ah. Ha, hi, hu, ah. 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 Iya. Dan dia tetap mengalirkan nafas ya, mengalirkan udara. Ah, tetap keluar. Ah. Ya, sebegitu. Kemudian tengah tenggorokan ha, hi, hu, ah. Ha, hi, hu, ah. Ya, bagus. Kemudian ain. A, I, U, A. A, I, U, A. Ya, bagus pengucapannya Pak. Kemudian huruf bagian bawah, tenggorokan bagian bawah. Kha, khi, khu, akh. Ga, zi, gu, ak. Ah, yang kha dulu Pak, yang kha. Kha, bukan yang gha. Kha, khi, khu, akh. Kha, khi, hu, akh. Ya. Kemudian huruf yang gha, ghi, gu, ag. Ga, zi, gu, ag. 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 Iya, dia seperti tertahan. Ag, karena dia tenggorokan bagian atas. Ag. Nah, demikian. Ya, silahkan Pak. Sekarang kita akan membaca surat An-Nasr. Dibaca surat An-Nasrnya. Ta'awuz dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, catatannya Pak. Nasrullah tadi terlalu panjang. Nasrullah. Akan tetapi cukup 2 harokat yang ditekan, ya, diayunkan. Nasrullahi idza jaa nasrullahi wal fath. Demikian. Diulangi Pak. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, bagus. Wal fath juga bagus pengucapannya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, tadi ada yang terlalu kecepatan Pak. Fidinil. Nah, seharusnya fidinillah, ya. Kemudian juga waraitan. Nah, itu karena tasydid, nun yang bertasydid itu harus dengan gunnah di pangkal hidung dan lebih ditekan. Waraitan nasa. Dan mat tadi, pengucapan mat yang kurang, fidinillahi. Ya. Silakan Pak, diulangi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yadkhuluna tadi panjang Pak. Nah, harus lebih fokus lagi nih Pak ya. Harus lebih fokus lagi. Yadkhuluna fi. Nah, pendek langsung nafi. Nah, diulangi Pak lagi Pak. Sekali lagi. Harus fokus, jangan terburu-buru. nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, sekarang coba Bapak dengarkan saya dan ikuti. Kita akan potong-potong dulu agar pengucapannya benar. Wa ra'aitan nasa. Dengarkan, ikuti. Wa ra'aitan nasa Yadkhuluna yadkhuluna fi dinillahi dinillahi fi dinillahi afwaja. fi dinillahi afwaja. Nah, ini sudah tepat panjang pendeknya Pak. Nah, sekarang coba Bapak baca sendiri dari wa ra'aitan nas. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masih belum tepat panjang pendeknya Pak. Saya baca dulu sempurna, dengarkan dan ikuti. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Silakan Pak. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, alhamdulillah bagus. Tapi tadi wa ra'aitan kurang ditekan sedikit. Lebih lama sedikit temponya. Wa ra'aitan nasa. Demikian. Itu saja Pak, coba sampai nasa saja. Wa ra'aitan nasa. Silakan Pak. Wa ra'aitan nasa. Iya, coba dibaca sempurna lagi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, lanjut. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfir. Ada huruf H-nya di akhir. Wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Innahu itu huruf yang bermat Pak. Lebih dipanjangkan. Innahu. Demikian.
Innahu kana tawwaba. Iya. Jadi catatannya Pak, ya, lebih harus lagi fokus memperhatikan panjang pendeknya, ya. Kemudian termasuk innahu, ya, secara umum bagus bacanya Pak. Tinggal memperhatikan panjang pendeknya dan tidak terburu-buru sehingga bisa membaca dengan tenang, memanjangkan yang panjang dengan cara ditekan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Demikian Bapak catatannya. Terus nanti di rumah berlatih agar lebih bagus lagi, terutama dalam masalah matnya, panjang pendeknya. Demikian Pak catatannya. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz atas bimbingannya. Ya, sama-sama Pak. Wa jazakumullah khairan. Baik, jazakallah khairan, barakallahu fikum untuk Pak Estu di kota Merauke, ya. Dan kembali kami mengundang pemirsa Asia TV dimanapun Anda berada untuk melakukan interaktif telepon bersama kami di nomor 0822 88886630, di nomor 0822 88886630. Dan kembali kami mengingatkan bagi Anda yang sedang menelpon ke studio kami, silakan untuk mematikan volume televisi Anda ketika nanti kita bertelepon dan berinteraksi dengan Ustadz, supaya tidak terjadinya tumpang tindih dari suara yang ada. Anda cukup mendengarkan suara kami lewat line telepon saja, tidak usah mendengarkan lewat televisi Anda. Baik, kita akan coba sapa penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Ya, sudah tersambung, silakan. Assalamualaikum. Ya, baik. Sambil menunggu sambungannya, kembali kami mengingatkan pada Anda semua nanti ketika juga membaca materi yang diberikan oleh Ustadz, pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru, satu ayat demi satu ayat saja sehingga Ustadz bisa memberikan koreksi dari bacaan yang disampaikan. Ya, sepertinya sudah tersambung kembali, kita coba sapa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Salman di Pekanbaru. Dengan Bapak siapa, Pak? Maaf. Dengan Bapak Salman di Pekanbaru. Oke, Pak Salman di kota Pekanbaru. Bagaimana kabar Bapak hari ini, Pak? Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah, baik. Pak Salman, karena sehat dan juga sudah mendengarkan materi dari tadi ya, Pak? Baru mulai juga sih, Ustaz. Oh iya, baik. Kalau begitu disimak baik-baik nanti arahan dari Ustadz dan semoga Allah mudahkan. Dan Pak Salman di Pekanbaru, silakan untuk berkomunikasi langsung dengan Ustadz. Baik, Ustaz. Ya, Assalamualaikum Pak. Sudah siap? Kita akan praktek untuk makhraj ya al-halq. Ya, coba Bapak dengarkan ya dan nanti diikuti. Tenggorokan yang bagian paling bawah dahulu. Dengarkan dan ikuti. A, I, U, A. A, I, U, A. Ya, sudah bagus. Kemudian pengucapan huruf H. H, H, Hi, Hu, Ah. Ha, Hi, Hu, Ah. Ya. Kemudian tengah tenggorokan. A, I, U, A. A, I, U, A. Iya, jadi huruf ain pengucapannya dia memang A, dia memantul ya. A. Maka pengucapannya la a'budu ma ta'budun. Ya. Jadi bukan A. Nah, itu kurang tepat. Karena kalau A dia seperti alif. A, A, A. Namun kalau ain A, A. Demikian. Sekali lagi Pak. A, I, U, A.
A, I, U, A. Iya, bagus, Pak. Kemudian huruf berikutnya ya, ha, hi, hu, ah. Ha, hi, hu, ah. Ya, bagus. Kemudian huruf tenggorokan bagian atas yaitu huruf gha, ghi, ghu, al. Gha, ghi, gu, al. Ya. Kemudian huruf kha, kha, khi, khu, akh. Kha, khi, khu, akh. Iya, akh. Nah, adapun pengucapan kurang tepat. Jadi tidak memojokkan bibir, tetap bibir datar. Demikian. Ya, kita sekarang akan masuk surat An-Nasr. Silakan dibaca Bapak dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, pengucapan wal fath dia harus diberikan ha. Wal fath. Wal fath. Ya. Coba diulangi Bapak. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath. Jadi wal fath kemudian kita berikan ha. Ya. Wal fath. Wal fath. Wal fath. Ya, demikian. Sekali lagi, Pak. Ya, dibaca wal fath. Wal fath. Dia tidak dihidupkan wal fath, enggak. Wal fath. Jadi dia tidak bersuara. Mungkin karena dengan mik mungkin terasa seperti wal fath, ya. Wal fath. Akan tetapi ya pengucapannya dia tidak bersuara. Wal fath. Ya, demikian. Coba diulangi, Pak. Idza jaa nasrullahi wal fath. Coba ucapkan wal dari wal fath itu aja. Wal fath. Wal fath. Wal fath. Wal fath. Gitu. Kalau wal fath maka hanya hilang. Wal fath. Wal fath. Dia langsung ya wal fath. Wal fath diberikan tinggal huruf ha yang sukun gitu ya. Wal fath. Ya, sekali lagi, Pak. Wal fath. Wal fath. Dan dia cepat, tidak boleh berhenti wal fath. Ya, baru berhenti wal fath. Nah, ini berhenti wal fath. Gitu. Wal fath. Iya. Tapi intinya jangan sampai keluar suara wal fath. Enggak. Tapi dia wal fath. Demikian. Iya, Pak, sekali lagi. Wal fath. Ya, demikian. Ya, bagus. Diulangi dari idza ja. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Selanjutnya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, ini ada ha, maka pengucapan tadi ya, wastaghfir. Ada di ujungnya juga keluar nafas. Ya, saya akan contohkan yang pertama tidak keluar nafas, cukup wastaghfir. Ya, berarti kita menghilangkan huruf H, menghilangkan satu huruf dalam Al-Quran. Wastaghfir. Nah, itu kurang tepat. Tapi pengucapannya harus diberikan H. Wastaghfir. Wastaghfir. Juga tidak boleh jangan sampai wastaghfir. Fir. Nah, juga tidak tepat. Wastaghfir. Demikian, diulangi Pak, dibaca. Coba dibaca dari wastaghfir. Itu dulu. Wastaghfir. 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 Fir. Fir. Iya. Kemudian wastaghfir. Wastaghfir. Ya. Coba diulangi Pak dari fasabbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Iya. Innahu kana tawwaba. Iya. Untuk tawwaba jangan sampai kita berlebih. Tawwaba berarti lebih dari 2 harokat ya. Tawwaba tetap 2 harokat. Ya, maka pengucapannya innahu kana tawwaba. Cukup demikian. Coba diulangi Pak. Innahu kana tawwaba. Iya, sudah bagus. Untuk pengucapan mat ya, praktek makhraj ya dari al-jawf yaitu rongga tenggorokan dan rongga mulut sudah bagus ya. Mungkin tinggal sedikit tadi beberapa ketika ada 2 huruf yang sukun wal fath ya, tak sukun, haknya juga disukunkan. Memang ini harus lebih terus berlatih. Namun secara umum bacanya bagus ya, panjang pendeknya ya, makhraj al-jawf, kemudian makhraj ya al-haq juga bagus pengucapannya. Demikian Pak koreksiannya. Terus berlatih di rumah, semoga bisa membaca dengan baik dan benar. Barakallahu fiik. Baik, jazakallah khair, barakallahu fiik untuk Pak Salman di Kota Pekanbaru, dan kembali kami membuka line telepon di 0822 88886630. Kami ulangi di 0822 88886630. Dan kembali juga kami informasikan bahwasanya nanti ketika membaca atau mempraktekkan dari materi yang sudah disampaikan Ustadz tadi, kami mohon untuk bisa menyampaikan dengan jelas dan tidak usah terburu-buru, sehingga nanti jika ada catatan-catatan yang bakal diberikan oleh Ustadz bisa tersampaikan dengan baik ya. Dan Ustadz bisa memberikan catatan kalau Ustadz juga mendengarkan dengan baik suara Anda. Makanya kami minta untuk menyampaikan dengan jelas, tidak usah terburu-buru, dan kami minta juga untuk mematikan volume televisi Anda supaya nanti komunikasi antara Anda dengan Ustadz juga tidak terganggu dengan adanya tumpang tindih suara di layar TV dan juga di headset yang ada di tempat kami. Baik, kami buka line telepon. Kami akan coba sapa penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Abdillah dari Sulawesi. Ummu Abdillah dari Sulawesi. Baik, Ummu Abdillah sudah menyimak dari tadi ya, Tadi materi pertama terlambat Ustadz, ini mengikuti teman-teman saja para penelpon ini. Oke, baik. Baik, kalau begitu semoga Allah mudahkan. Dan Ummu Abdillah di Sulawesi, silakan untuk langsung berkomunikasi dengan Ustadz. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ya, secara ringkas materi kita adalah 2 makhraj. Makhraj yang pertama adalah al-jawf, dan al-jawf ini terdapat pada huruf mat. A, I, U ya. Alif yang menunjukkan huruf mat, kemudian waw sebelumnya dhammah,
kemudian ya sebelumnya kasrah. Ya, intinya huruf mad. Huruf mad. Kemudian kita masuk yang akan kita praktekkan di sini adalah huruf-huruf halq, tenggorokan. Ya, dengarkan Iya, dan iya, Ustaz. diikuti. A, I, U, A. A, I, U, A. Nah, tidak ada tanda, tidak ada jeda atau tidak ada panjang. A, tidak. Tapi langsung dimatikan. A, ya. A, A, I, U, A. A, I, U, A. Ya. Kemudian huruf yang tenggorokan bagian bawah ini Bu ya, ya Kemudian yang Iya. berikutnya huruf H, Hi, Hu, Ah. H, Hi, Hu, Ah. Ya. Kemudian tenggorokan bagian tengah. A, I, U, A. A, I, U, A. Ya. Kemudian huruf H. H, Hi, Hu, Ah. H, Hi, Hu, Ah. Ya. Harus lebih dilembutkan lagi pengucapan hu sehingga tidak ada Hu. terasa Hu. hu. Kalau hu itu huruf H yang besar, H. Namun ini tengah tenggorokan dia H, huruf H. H, Hi, Hu, Ah. H, Hi, Hu, Ah. Ya. Kemudian tenggorokan bagian atas, ya, bagian atas, yaitu huruf Iya. ghain dan kha. Gha, ghi, gu, al. Ro, Ri, Ru, Al. Ya. Kemudian huruf kha, khi, khu, akh. Kho, Hi, Hu, Ah. Ya, huruf kha dia ada seperti garukan. Ya, para ulama menyebutkan hikkah. Demikian. Jadi pengucapannya kha, khi, khu, akh. Kho, Hi, Hu, Ah. Iya. Baik, bagus bacaannya ya. Terus nanti dilatih di rumah ya dengan mempraktekkan dalam membaca Al-Qur'an. Ya, silakan dibuka surat An-Nasr-nya, dibaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya lebih ditipiskan lagi ya pengucapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Sekali lagi. Dari bismillah. Ya. Dari bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian huruf ra ya, dia tidak boleh banyak getaran. Tapi ar-rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Iza jaa nasrullahi wal fath. Ya, pengucapan tadi, pengucapan wal fath, ya, wal fath. Ya. Wal fath. Wal fath. Wal fath. Bagaimana, Ustaz? Iya. Ya, wal fath, kemudian wal fath ditambahkan ha. Wal fath. Wal fath. Wal fath. Wal fath. Wal fath. Wal fath. Ya, ini wal fath kan berhenti ketika diberikan huruf ha yang sukun.
Ya. Jadi wal fath. wal fath, wal fath, Terus ulangin lagi, Wal wal fath, wal wal fath, fath. Ya, coba Wal diulang fath. dari awal. Idza jaa nasrullah. Iza jaa nasrullahi wal fath Ya. wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, di sini juga wastaghfir. Ini ada huruf H. Asal katanya wastaghfirhu. Wastaghfirhu. Karena kita sukunkan di sini, kita waqaf, maka pengucapannya wastaghfir. Fir. Berbeda kalau pengucapan tanpa H. Wastaghfir. Nah, kalau wastaghfir itu tidak memberikan H, berarti kita seolah membuang H. Ya, maka kita harus memberikan masing-masing haknya dan tidak mengurangi sedikit pun satu huruf dari Al-Quran. Maka pengucapannya wastaghfir. Ada keluar huruf H. Ya, Wastaghfir. Wastaghfir. Fir. Kemudian huruf H. Wastaghfir. Wastaghfir. Fir. Terus agak Nanti terus dilatih ya. Fir. Jadi pengucapannya ini ada Al-Quran wastaghfir. Nah, ini agak goyang. Karena apa? Karena ada huruf H, ya. Wastaghfir. Ya. Jadi harus ada huruf H-nya. Ya, coba sekali lagi dibaca fasabbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fir. Nah, kalau fir diberikan H. Fir. Nah, kalau intinya jangan sampai kita firah. Nah, kalau pengucapan firah salah ya, kurang tepat. Tapi dia hanya pantulan juga, bukan pantulan, namun kita sebutkan di ujungnya huruf H. Fir. Demikian. Sekali lagi was. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, nggak apa. Nanti terus dilatih di rumah. Innahu kana tawwaba. Iya. Untuk pengucapan panjang pendeknya, huruf matnya sudah bagus, Ya, sudah bagus. Ya, paling catatannya tadi ada dua huruf yang sukun memang, huruf ra sukun, H juga sukun. Ya, wastaghfir. Fir. Nanti terus dilatih di rumah. Fir, ini ada nafas, ada hembusan. Fir, ya. Karena ada huruf H di ujungnya. Kemudian juga huruf pengucapan kata wal fath. Ya, wal fath, kemudian teman H. Wal fath. Ya, demikian Terus nanti dilatih di rumah, insyaallah mudah-mudahan dengan dilatih dengan sungguh-sungguh, insyaallah bisa dimudahkan ya pembacaannya. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ummu Abdillah di Provinsi Sulawesi. Baik pemirsa Syah TV, dimanapun Anda berada, kita masih terus membuka line telepon bagi Anda semua yang ingin mempraktekkan atau mengulangi tadi materi yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustadz Dedi Suwanto SSI Hafizullah Ta'ala, yang kami siarkan langsung dari Masjid Imam Asy-Syafi'i Kota Kisaran, dan juga ini terjalin atas kerjasama tim Syah TV dengan tim Kisaran Mengaji. Baik, silakan untuk menelpon di 0822 88886630. Kami ulangi di 0822 88886630.
Baik, kita akan coba sapa penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sepertinya masih ada gangguan komunikasinya. Baik, kembali kami mengingatkan Anda semua pemirsa Asha TV, silakan untuk bergabung di line telepon 0822 88 6630. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menginformasikan sedikit bahwasanya tadi Ustadz sudah menyampaikan beberapa materi, yaitu tentang jauf ya Ustadz ya, koreksi Anda kalau salah ya Ustadz. Kemudian juga adalah huruf-huruf yang letaknya di tenggorokan, ada 3 huruf, yaitu ada di bawah tenggorokan, tengah tenggorokan, dan juga pangkal tenggorokan. Dan materi inilah yang nantinya akan diminta Ustadz untuk Anda mempraktekkan ulang dan juga nanti membaca surat yang sudah ditunjuk oleh Ustadz sehingga nanti bisa terdengar untuk praktek dari huruf-huruf dari materi yang tadi sudah disampaikan. Dan kami membuka line telepon di 0822 88 6630 untuk Anda ikut mempraktekkan sehingga nanti insya Allah Ta'ala bacaan Al-Qurannya di bulan Ramadan, bulannya Al-Quran ini bisa lebih baik dari sebelumnya sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Ustadz. Kita coba sapa kembali. Semoga sudah ada yang tersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya. Dengan Ibu siapa? Di mana Ibu? Iya, saya Ibu Nahdiatul Rasyidah dan Trenggalek. Oh, Masya Allah Ibu Rasyidah di Trenggalek ya. Baik Ibu Rasyidah, sudah mendengarkan materi yang disampaikan oleh Ustadz tadi ya Bu? Sudah dari awal kami mengikuti, Ustaz. Masya Allah, kami berarti sekeluarga nih Bu? Iya. Masya Allah, baik Ibu. Semoga Allah mudahkan Ibu untuk mempraktekkan. Dan Ibu Rasyidah di Trenggalek, silakan untuk berkomunikasi langsung dengan Ustadz. Iya. Ya, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Sekarang kita akan mempraktekkan dahulu pembacaan huruf-huruf halq ya, halq tenggorokan. Sekarang dengarkan dan diikuti. Iya. Yang pertama, tenggorokan bagian bawah yaitu huruf hamzah, ya, a dan h. Pertama huruf hamzah dahulu. A, I, U, A. Silakan Ibu. A, ya. A, Silakan. I, U, A. 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 Ya. Kemudian huruf H, 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 Hi, Hu, Ah. Ha, Hi, Hu, Ah. Ya. Kemudian pengucapan huruf H, Ibu, jangan terlalu berlebihan sampai ke apa namanya ke bawah ya, dada ya, sampai ke dada. Seperti H, Hi, Hu. Nah, ini berlebihan. Jadi lebih dinaikkan lagi karena dia bagian bawah tenggorokan paling bawah. Jadi pengucapannya ya dengan H tapi tidak berlebihan. H, Hi, Hu, Ah. Silakan Ibu. Ha, Hi, Hu, Ah. Ya. Masih terdengar agak lebih banyak ya menekannya. Ha, dikurangi lagi dia bagian tenggorokan bagian bawah ya. Jadi pengucapannya tidak ada penekanan harus menekan, tapi standar alami keluarnya ha, tidak ha. Nah, ini ada penekanan ha. Nah, tapi pengucapannya dia alami ha, hi, hu, ah. Ya, sekali lagi Ibu. Ha, hi, hu, ah. Iya. Kemudian berikutnya huruf yang berada di tengah tenggorokan. A, I, U, A. A, I, U, A. Ya. Kemudian huruf H, H, Hi, Hu, Ah.
Ha, hi, hu, ah. Ya, bagus pengucapannya. Kemudian tenggorokan bagian atas. Bagian atas. Yang pertama huruf ghain. Gha, ghi, gu, al. Gha, ghi, gu, al. Ya, kemudian huruf kha. Kha, khi, khu, akh. Kha, khi, hu, ah. Iya, bagus Ibu. Sekarang kita masuk kepada surat An-Nasr. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath. Sebentar Ibu, pengucapannya Ya. wal fath. Wal fath. Wal fath kemudian diberikan ha. Wal fath. Demikian, silakan Ibu coba dibaca. Dibaca wal fath dulu. Wal fath. Wal fath. Ya, wal fath. Wal fath. Wal fath. Wal fath. Nah, tidak perlu menampakkan sekali wal fath, tidak. Tapi dia wal fath. Ya, dia tidak nampak dikuatkan. Ya, silakan Ibu. Wal Fath. Iya, ya, sekali lagi. Iya, demikian. Wal fath. Nah, demikian Ibu. Ya, bagus. Silakan diulangi dari awal begitu pengucapannya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, pengucapan wastaghfir. Ini juga wastaghfir, bedakan di sini ada huruf H. Makanya kita berikan haknya, kita berikan huruf tersebut. Wastaghfir. Wastaghfir. Ya, bedakan dengan wastaghfir. Nah, kalau begitu saja Bu, tidak ada hanya wastaghfir. Akan tapi yang tepat wastaghfir. Nah, begitu. Silakan Ibu diulangi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, ini huruf gha-nya Ibu terdengar lagi Ya. wastagh. Tidak boleh wastagh. Akan tapi pengucapan gha tadi yang sudah kita praktekkan al, berarti pengucapannya wastagh. Nah, begitu juga Ibu. Silahkan. Kemudian pengucapan ujungnya hanya diberikan fir. Bedakan dengan fir. Nah, begitu saja tanpa ada hanya. Silakan Ibu dipraktekkan lagi. Fasabbih Bihamdi rabbika wastaghfir. Baca dari wastaghfir saja Ibu. Wastaghfir. Nah, tidak boleh wastag. Enggak boleh Ibu wastag. Sebagaimana tadi sudah kita praktekkan gha, ghi, gu, al. Enggak boleh wastag. Akan tetapi seperti tertahan dia. Wastaghfir. Sekali lagi Bu.
dibaca wastaghfir. Wastaghfir. Ya. Diulang dari fasabbih, Ibu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Gimana, Pak? Tetap salah, Pak. Masih salah. Ya, sudah cukup, Ibu, sudah cukup. Nah, terus nanti kita latih terus ya. Dia akan lebih nampak lagi, lebih ditampakkan lagi huruf H-nya, tapi sudah mulai masuk ya, tapi terus diperbaiki ya, huruf H wastaghfir. Fir. Ya, demikian Ibu. Ya. Dilanjutkan Ibu. Innahu kana tawwaba. Iya, bagus. Untuk iya, untuk huruf H bagus Ibu. Pengucapan huruf H-nya ya, fasabbih bihamdi bagus ya. Pengucapannya. Kemudian wal fath ya, tadi sudah bagus, sudah benar, awalnya masih kurang tepat, sudah diperbaiki. Nah, terus dijaga seperti itu pengucapannya dan terus berlatih di rumah. Barakallahu fiik Ibu. Insyaallah, Tad. Makasih banyak, Tad. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan barakallahu fiki untuk Ibu Roshidah di Kota Trenggalek. Baik pemirsa Syah TV, kita masih buka beberapa kesempatan penelpon kembali untuk berinteraksi dengan kami di studio. Silakan untuk menelpon di line telepon 0822 88886630. Kami ulangi di 0822 88886630. Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Ini mudah-mudahan sudah ada yang tersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Rangga Panji di Bogor, Bang Jian. Ya, Pak Angga Panji di Kota Bogor. Masya Allah. Ahlan wa sahlan, Pak Panji itu sudah menyimak dari tadi materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz, Pak? Alhamdulillah sudah. Baik, kalau begitu sudah siap untuk mempraktikkan ya? Baik, kalau begitu Pak Angga Panji silakan untuk langsung berkomunikasi dengan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan praktek Pak ya, yaitu huruf-huruf halq ya, huruf-huruf tenggorokan. Yang pertama tenggorokan yang bagian bawah dahulu, dengarkan dan diikuti. Yang pertama huruf hamzah. A, I, U, A. A, I, U, A. Ya. Kemudian huruf H, H, Hi, Hu, Ah. Ha, Hi, Hu, Ah. Ya. Kemudian huruf tengah tenggorokan yaitu huruf Ain, A, I, U, A. A, I, U, A. Ya. Ainnya lebih diiniakan lagi ya pengucapannya, A, I, U, A. Sekali lagi Bapak. A, I, U, A. 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 Nah, demikian ya. Kemudian huruf berikutnya H. H, Hi, Hu, Ah. Ha, Hi, Hu, Ah. Ya. Pelan-pelan pengucapannya terpisah. H, Hi, Hu, Ah. Sekali lagi. Ha, Hi, Hu, Ah. Ya, bagus pengucapannya. Kemudian tenggorokan bagian atas yaitu huruf ghain, gha, ghi, gu, al. Ro, Ri, Ru, Al. Ya, al. Al. Iya. Intinya jangan sampai tertutup atau dimonyong. Oh. Tidak, kurang tepat. Oh, bukan. Akan tapi dibuka suaranya al. Al. Jadi yang memang kena makhrajnya. Jadi bukan dengan mulut kita. Oh, bukan. Al. Al. Seperti itu. Sekali lagi, Pak. Al. Al. Iya. Kemudian huruf berikutnya adalah huruf kha.
Kha, khi, khu, akh. Kha, khi, khu, akh. Iya, akh. Ya, demikian Pak. Sekarang kita masuk surat An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, sebentar Pak. Koreksiannya. Ketika mengucapkan Nasrullah, Allah pengucapannya tebal. Ini pelajaran sebelumnya ya. Allah tebal. Nasrullah. Ya. Kemudian catatan berikutnya wal fath. Wal fath. Ya, wal fath. Ya, wal fath. Demikian, diulangi Pak. Idza jaa nasrullahi wal fath. Iya, sudah bagus, tapi pengucapan nasru, nah ini seolah sad ini memantul, padahal sad tidak memantul. Nasrullah, iya, diulangi Pak pengucapannya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Iya, sudah bagus ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Iya. Kemudian pengucapan huruf fa, af, ya lebih banyak desisnya, keluar nafasnya, af. Ini bibir bagian bawah dengan gigi seri atas. Af. Iya. Sekali lagi Pak. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, sekarang malah fi dini, tadi fi dini. Nah, panjang pendeknya kurang lagi. Yang benar fi dinillahi afwaja. Sekali lagi Pak. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Iya, bagus. Kemudian afwaja, Pak. Jangan terlalu panjang, ya. Afwaja. Nah, jadi melebihi 2 harokat. Tapi cukup 2 saja. Afwaja. Nah, demikian. Sekali lagi, Pak. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Iya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Iya, tapi di catatannya adalah ketika pengucapan huruf ham. Fasabbih biham. Nah, di sini ditekan. Ya, tidak boleh ditekan, Pak. Tapi dia bihamdi. Demikian. Ya, tidak boleh biham. Nah, karena tidak ada tasydidnya. Silakan Bapak diulangi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Innahu kana tawwaba. Iya, bagus. Alhamdulillah sudah lumayan bagus bacaannya. Ya, paling tadi untuk memperhatikan ya seperti mim mati yaitu bertemu dengan dal jelas bihamdi, tidak bihamdi. Demikian Bapak. Kemudian tadi sedikit kelewatan matnya fi dinil yang benar fi dini ya. Semoga nanti kedepannya bisa lebih fokus lagi, terutama panjang pendeknya karena huruf mat ini masuk pelajaran kita sekarang yaitu al-jauf ya. Nu hi ha. Cara pengucapannya cukup ditekan. Cukup ditekan, maka kita akan mendapatkan 2 harokat. Afwaja. Demikian Bapak koreksiannya. Semoga terus semangat Pak belajar ya, latihan ya, mudah-mudahan dimudahkan dalam membaca Al-Qur'an. Amin. Semoga Allah Barakallahu mudahkan. fiik. Jazakallahu khair, Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Baik, jazakallah khair barakallahu fikum untuk Pak Angga Panji di Kota Bogor dan
Ustadz, ini kan banyak sekali penelpon Ustadz, kurang lebih hampir yang tidak terjawab ini kalau menurut data kami ada 116 penelpon, karena itu kami juga mohon maaf kepada pemirsa Syed TV yang tidak semua teleponnya bisa kami jawab dan juga bisa kami angkat sehingga bisa terjalin komunikasi dengan Ustadz. Tapi ini Ustadz mau bertanya Ustadz, satu penelpon lagi masih boleh Ustadz? Ya, silakan. Baik, ini adalah penelpon terakhir kita dan kami kembali mohon maaf jika tidak semua telepon yang masuk bisa kami angkat dan bisa terjalin komunikasi dengan Ustadz. Kita angkat penelpon terakhir kita pada pagi hari ini dan jangan lupa bagi Anda semua pemirsa Syed TV untuk tetap pantengin acara ini setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 7.00 waktu Indonesia bagian Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Murni di Pekanbaru. Baik, Ibu Murni sudah menyimak dari tadi ya Bu, siaran kita Bu? Ya, udah. Baik, Ibu Murni, kalau begitu Ibu Murni semoga Allah mudahkan untuk mempraktekkan materi yang tadi sudah disampaikan Ustadz. Dan Ibu Murni silakan untuk berkomunikasi langsung dengan Ustadz. Ya, Assalamualaikum Ibu. Ya, Waalaikumsalam. Ya, insya Allah kita akan praktek makhraj al-halq, yaitu tenggorokan. Yang pertama, tenggorokan bagian bawah dahulu, yaitu huruf hamzah. Dengarkan dan ikuti. A, I, U, A. A, I, U, A. Iya, bagus pengucapannya. Kemudian huruf H. Ha, hi, hu, ah. Ha, hi, hu, ah. Nah, ketika pengucapan ha terdengar seperti huruf H jadinya, Bu. Coba kembali dengarkan kembali. Ha, ya. Ha, hi, hu, ah. Ha, hi, hu, ah. Nah, ini terdengar suara huruf H kecil. Coba Ibu baca, dengarkan saya dan ikuti. Saya akan membacakan dua huruf yang berbeda. Yang satu besar, huruf H besar. Yang kedua H kecil. Dan sekarang yang H besar. H. H. Yang kecil H. H. Iya. Yang besar H. H. Nah, ini terdengar masih hampir mirip Ibu, ya, antara H besar yang Ibu baca hampir mirip yang H besar jadi H kecil. Nah, sekali lagi Ibu saya bacakan. Ha, hi, hu, ah. Ha, hi, hu, ah. Ya. Jadi H besar itu berada di bawah, ya. Di bagian tenggorokan bawah. Ya, sekarang kita masuk yang tengah tenggorokan. Ya. Yang pertama huruf ain. A, I, U, A. A, I, A. Ya. Kemudian pengucapan A itu dia enggak menggunakan hidung. A, nge, ngo. Tidak. Tapi dia pengucapan memang dengan tenggorokan. A, I, U, A. Silakan, Ibu. A, I, A. Au. Au. Sekali lagi, Ibu. Gitu. Ya. Diulang, Ibu. Ya. A. Dibuka ya ketika ain. A, I, U, A. A, I, U, A. Ya. Kemudian huruf berikutnya huruf H. Ha, hi, hu, ah. Ha, hi, hu, ah. Hu, hu, ah. Hu, ah. Nah, kemudian pengucapan H Ibu tidak boleh ada hentakan. Hu. Nah, karena itu di H besar. Jadi dia pengucapannya benar-benar H kecil di bagian tengah. Ha, hi, hu, ah. Sekali lagi Ibu. Ha, hi,
hu, ah. Iya, bagus. Kemudian tenggorokan bagian atas, yaitu huruf ghain. Gha, ghi, gu, al. Ra, ri, ru, al. Ya, al. Demikian. Sekali lagi, Bu. Al. 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 Ya. Kemudian huruf berikutnya huruf kha. Kha, khi, khu, akh. Kha, khi, khu, akh. Nih ya. Baik Ibu, kita sekarang masuk surat An-Nasr. Silahkan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath Ya. wa ra'ay. Lanjut Ustaz. Ya, lanjut. Bagus. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fa kurang dinampakkan desisnya ya. Fa ya, afwaja. Silakan Ibu diulangi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Coba Ibu ucapkan afwaja. Afwaja. Iya, lanjut Ibu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nggak boleh wastag, akan tetapi Ibu tertahan. Wastaghfir. Diulangi Ibu. Wastaghfir. Nggak boleh Ibu akan tetapi wastaghfir. Wastaghfir. Fir. Di ujungnya ada huruf H Ibu. Fir. Wastaghfir. Fir. Wastaghfir. Ya. Diulangi. Fasabbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fir. Fir. Ya. Lanjut. Innahu kana tawwaba. Iya, bagus. Terus Ibu berlatih catatannya ya, pengucapan huruf F ya, huruf fa, F ya. Kemudian berikutnya wastaghfir ya. Tadi masih terasa wastaghfir. Nah, ya, seperti kita pengucapan tadi prakteknya gha, ghi, gu, al ya, bukan ag. Nah, begitu. Terus Ibu semangat berlatih, insya Allah dengan sungguh-sungguh sembari kita berdoa kepada Allah agar kita bisa istiqomah belajar, tekun, mudah-mudahan dimudahkan dalam belajar. Demikian Ibu, barakallahu fiik. Baik, jazakillah khair Ibu Puani di Kota Pekanbaru. Baik pemirsa Syah TV dimanapun Anda berada, karena waktu kita juga sudah habis dan sudah melewati waktu yang biasanya, kita akan segera tutup pertemuan kita pada hari ini, tapi kami kembali mengingatkan bahwasanya acara Tadarus Al-Quran ini akan berlangsung dari hari Senin sampai dengan Sabtu, insyaallah ta'ala pada pukul 07.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 08.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami sekali lagi mohon maaf kepada Anda semua pemirsa Syah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala jika tidak semua telepon Anda bisa kami jawab dan tidak semua yang tadi terjalin komunikasinya bisa tersambung dengan baik, dan juga atas kesalahan-kesalahan lainnya. Dan kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.